Namuk namek entago, nok nahanden igis utuka igis Verena Arsenia Istanto. Sampurasun, nepangkeun wasta simkuring Nuni Andaresta Sukiat. Om Swastiastu. Wastang Tiani Nurifa Alo di Indonesia. Halo Rek, Sugeng Rawuh, jenengku Ivan Siawan Salim. Halo, perkenalkan, nama Aye David Agung Samudra. Kami mahasiswa jurusan Desain Interior dari BINUS Malang. Saudaraku, kita Indonesia, inilah takdir kita. Saya Tiongkok. Saya Nasrani. Saya Muslim. Aye Betawi. Saya Sunda. Saya Papua. Inilah Indonesiaku. Negara merdeka dengan hasil perjuangan rakyatnya. Bukan pemberian negara lain. Terdiri dari 17.504 pulau, Dengan 770 juta jiwa. 1128 suku bangsa. 746 bahasa. Dan 7.241 warisan budaya tak benda Indonesia. Indonesia itu kaya dengan keberagaman. Ayo kita lihat beberapa pengenalan daerah asal dari teman-teman kita. Saya berasal dari kota Surabaya. Surabaya dikenal dengan sebutan kota pahlawan karena pertempuran arek-arek Surabaya melawan penjajah. Surabaya dikenal dengan simbol seekor buaya bernama Baya dan seekor ikan hiu bernama Sura. Pertempuran Sura dan Baya ini merupakan asal-usul nama kota Surabaya. Ibu kota Jawa Timur ini mempunyai banyak penghargaan, mulai dari penghargaan nasional dan penghargaan internasional sudah diperoleh. Surabaya juga terkenal dengan Monumen Tugu Pahlawan. Monumen Tugu Pahlawan ini dibangun untuk memperingati peristiwa 10 November 1945. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak pahlawan yang berguguran dalam perang kemerdekaan. Surabaya memiliki kuliner yang nikmat dan lezat. Kuliner khas Surabaya adalah lontong balap dan rujak cinta. Pulau Dewata adalah pulau yang dikenal dengan adat istiadat Hindunya. Ya, itu adalah nama lain dari Pulau Bali. Ada 3 keunikan dari Pulau Bali. Yang pertama adalah puronya. Kedua adalah tahun barunya. Yang ketiga adalah jenis hewannya, yaitu burungnya. Pulau Bali sendiri terkenal dengan keasriannya, keramahannya, kesejukannya, dan masih sangat alami untuk dilestarikan. Ada banyak adat istiadat yang sangat kental dan sangat terkenal di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Ngaben. Ngaben sendiri terkenal sebagai upacara kematian umat Hindu. Yang kedua adalah Nyepi. Nyepi sendiri adalah perayaan umat Hindu pada saat tahun Saka, yang mana seluruh Pulau Dewata atau seluruh Bali merayakannya dengan cara tidak keluar dari rumah. Pulau Bali sendiri menjadi banyak tujuan destinasi wisatawan mancanegara. Salah satunya adalah Nusa Dua, Nusa Penida, Tanah GWK, dan masih banyak lagi. Purwakarta, salah satu kota kecil yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, terkenal dengan air mancurnya yang merupakan air mancur terbesar di Asia Tenggara, yaitu air mancur Sri Baduga Purwakarta. Kurang tempat wisata, Taman Sri Baduga, Taman Pancawarna, Jatiluhur Situanayasa, jadi tempat paninungan.
pencaksilat, dan kesenian genyi. Selain itu, Purwakarta juga memiliki makanan khas. Di antaranya yang pertama ada simping, beyem atau tape bendul, colenat, es ciming, surabi, dan yang paling terkenal yaitu ada sate Marangki yang lokasinya berada di Cibungur, Purwakarta. Suku Betawi adalah suku yang dimana penduduknya bertinggal di Bogor maupun di Jakarta. Mereka keturunan penduduk yang bertinggal di Batavia dari abad ke-17. Apa yang disebut dengan orang atau suku Betawi adalah orang terhitung pendatangnya yang di Jakarta. Secara biologis, mereka mengaku sebagai orang Betawi yang berketurunan darah kaum, suku, dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Beberapa pihak berpendapat bahwa suku bangsa Betawi adalah dari hasil perkawinan antara etnis dan bangsa pada masa lalu. Kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta adalah Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, Arab, Tionghoa, dan India. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Itu adalah moto kota Merauke, kota kecil paling ujung timur Indonesia yang berada di Pulau Papua dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dan ini adalah cerita tentang kota kelahiran saya. Merauke disebut juga sebagai kota rusa, dengan suku Malin Amin sebagai penduduk asli kota Merauke. Kota Merauke setiap tahunnya selalu mengadakan festival budaya seluruh suku di Indonesia sebagai tanda kerukunan antara suku asli dan suku pendatang, sehingga Merauke disebut juga sebagai Indonesia Mini. Ada pula tugu-tugu bersejarah yang ada di kota ini. Ada Tugu LB Murdani sebagai tanda pembebasan Irian Barat, Tugu Pepera yang ada di pusat kota Merauke sebagai prasasti pemburatan sikap rakyat Irian Barat, ada Tugu 0 km sebagai penanda wilayah paling timur Indonesia, dan Monumen Kapsul Waktu yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 sebagai wujud 7 mimpi besar anak-anak Indonesia yang akan dibuka tahun 2085.